Halo Gemini, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah general reading untuk bulan Juni. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan Juni ini ya. Aku udah melihat sejauh ini secara kolektif tuh energinya udah berprogres ke apa ya? Energinya terasa lebih ringan, lebih fresh. Terus juga kalau misalnya ada stagnansi selama ini tuh kayak pelan-pelan tuh terurai gitu kekusutannya, stagnansinya. Tapi satu hal yang perlu kamu perhatikan ya khusus nih buat kamu, kamu mungkin yang jadi apa, semacam penghalang gitu untuk diri kamu sendiri, ibaratnya self sabotage. Antara gini kemungkinannya, antara kamu nggak yakin atau kamu ada rasa takut atau kamu kayak berubah-berubah gitu, kayak kamu tuh perlu ada situasi tertentu atau ada satu hal yang kamu perlu, oke gue maunya gini, kayak kamu jelas gitu, atau aku nggak tahu ini konteksnya apa. Yang jelas kejelasannya itu dimulai dari diri kamu dulu ya. Mari kita lihat lebih lanjut lagi dari oracle dulu. Yang pertama source, ini sun kata kuncinya source, sumber. um, Kalau matahari itu selalu ya di deck apapun aku melihatnya sebagai optimisme, semangat, tuh, terus harapan lagi, terus ada semacam terang yang menyinari kegelapan untuk situasi tertentu, untuk hal-hal yang tadinya nggak kelihatan, untuk lebih jelas atau lebih terlihat gitu kejelasan situasinya untuk kamu tahu ngapain ya. Terus berbicara sumber, aku melihat kayak support yang kamu butuhkan untuk konteks apapun itu, entahlah informasi, entahlah dukungan emosional, finansial, material, apapun itu. Kalau kamu butuh sesuatu di bulan Juni ini, dan terutama progresnya ya, kalau misalnya ada stagnansi selama ini, hambatan, itu kayak akan terurai dan akan kamu dapatkan gitu di bulan Juni ini. Nah, kenapa aku bisa bilang ada situasi yang kamu butuh jelas dulu, karena oracle yang satu lagi nothing will come of the situation. Jadi kayak ada suatu situasi spesifik itu tuh kayak masih di zona abu-abu gitu, tapi kuncinya menurut aku ada di kamu sih ya. Kamu tuh harus jelas dulu kamu maunya gimana gitu. Nanti kalau kamu udah jelas gitu untuk satu hal ini, semesta yang akan berkonspirasi di balik layar untuk kamu. Oke, ini sebuah hal yang perlu kamu pahamin spesifik buat kamu di bulan Juni. Lalu kita lihat oracle yang berikutnya. Ini ada letter itu bisa berhubungan gini, dokumen, ada kontrak juga, ada komunikasi juga bisa gitu, sesuatu yang berhubungan dengan legal gitu ya, legal perjanjian tertentu. Jadi kayak bisa signifikan tentang kontrak kerja, kontrak bisnis, kontrak jual beli apa gitu. Atau kalau ada urusan legal yang selama ini misalnya ada stagnansi gitu ya, kayak alot gitu, alot antara dua belah pihak. Nah, ini mulai terasa progresnya di bulan Juni. Terus ada signifikansi upgrade dengan kondisi finansial keuangan, karena di sini kartu yang gambarnya ikan itu melambangkan upgrade finansial, keberlimpahan. Terus juga perjalanan spiritual untuk sebagian dari kamu ya, kayak ada momen pencerahan yang tadi ada sinar matahari, momen pencerahan, pemahaman, terus juga momen aha, momen gitu, tiba-tiba gue ngerti sesuatu hal, tiba-tiba kamu dapat jawaban yang kamu mau. Terus traveling dengan air, atau kayak misalnya ke sungai, ke pantai, air terjun. Ini semacam mungkin kamu udah merencanakan atau kayak spontan aja gitu di bulan Juni. Oh iya, bulan Juni ya, happy birthday buat kamu. Untuk para Gemini yang sudah di bulan Mei juga happy birthday ya. Terus yang berikutnya adalah ring. Ini lagi satu lagi yang berbicara tentang ikatan. Tadi di awal juga ada kontrak gitu ya, ikatan. Ring ini juga berbicara kayak completion gitu, satu siklus selesai, kamu siap masuk siklus yang baru. Ikatan, komitmen, mungkin hubungan romantis atau hubungan dengan tadi dokumen-dokumen atau pekerjaan ya. Jadi kalau ini berbicara mungkin ya sebagian dari kamu kayak kontrak kerja yang baru gitu, rekan bisnis baru, atau perjanjian kolaborasi yang baru. Nah, terus kita bahas lebih lanjut nih, Eight of Wands, momentum, pergerakan, traveling, komunikasi. Tadi aku bilang udah bahas ya sempat tentang traveling, akan mungkin signifikan buat kamu di bulan Juni ini. Terus tentang jarak gitu, mungkin berpindah tempat dalam artian selain traveling untuk kerja, untuk belajar. Terus komunikasi, hambatan tadi karena mungkin ada sesuatu stagnansi untuk berapa minggu belakangan, untuk berapa bulan belakangan. Nah, ini tuh stagnansinya perlahan-lahan terurai. Terus kalau ada komunikasi yang signifikan, tadi yang gambar surat itu juga berbicara komunikasi gitu. Jadi kalau misalnya ada komunikasi yang kamu tunggu, kabar dari organisasi tertentu, dari orang-orang tertentu, ini akan kamu dapatkan jawabannya di bulan Juni selain momentum ya. Jadi kayak aku bilang sama teman-teman yang lain gitu juga, secara kolektif ini momentum ada pergerakan di bulan Juni ini, jangan sampai kamu melewatkannya ya. Terutama nih buat kamu, karena tadi ada situasi yang spesifik, cuman dimulai dari kamu dulu, kamunya harus jelas dulu ya. Bisa dipahamin sih.
dengan di sini Five of Wands ya, jadi blessing kamu. Five of Wands itu kan kartu persiapan, kartu tantangan, tantangan, latihan, terus juga angka transisi gitu. Jadi kalau misalnya di zona transisi sebelumnya kamu merasa ini gelap atau seperti kamu gak yakin mau bergerak kemana, untuk kamu nih sebagian mungkin dengan momen source tadi ya, dengan cahaya matahari tadi, sekarang kamu udah lebih jelas, kamu udah oke, gue maunya gini, oke selanjutnya gue akan bikin langkah A B C D. Nah ini kamu udah tahu. Terus persiapan, aku melihat kayak untuk sebagian dari kamu yang sudah mempersiapkan diri, karena aku juga mendapatkan secara kolektif tema tentang keberuntungan gitu. Keberuntungan itu adalah kesiapan bertemu dengan kesempatan. Nah, untuk kamu yang sudah banyak menyiapkan diri kamu, entah itu membangun kompetensi dalam hal tertentu, kayak belajar sesuatu hal secara formal maupun informal, kamu banyak mengembangkan diri kamu dari dalam, kesiapan itu membawa kamu gitu untuk punya momentum. Ya, jadi bukan keberuntungan karena memang kamu sudah siap gitu. Jadi ketika pintu itu kebuka, kamu udah siap masuk dengan segala hal yang udah kamu bangun selama ini. Nah, yang jadi tantangannya adalah Six of Wands ini harusnya jadi energi reputasi gitu, dilihat orang, pencapaian, kesuksesan. Apa kayak pertama kamu lagi nggak nyaman dilihat orang jadi pusat perhatian, kamu lagi, karena vibe kamu tuh biasanya ekstrovert ya, apa kamu lagi kayak menarik diri, lagi menjauh dulu, lagi kayak nggak mau jadi social butterfly, lagi mau jadi menyepi dulu gitu. Terus juga memang mungkin ya reputasi itu signifikan, ada orang-orang tertentu yang ingin mungkin menyebarkan informasi yang salah, ingin merusak reputasi kamu, atau itulah, ada sesuatu hal tentang reputasi yang jadi tantangan. Terus juga skenario satunya adalah tadi yang aku bilang di awal. Nah, yang jadi tantangan kamu di bulan Juni ini adalah kamu gitu. Kamu tuh harus jelas dulu, kamu harus yakin dulu ada sesuatu yang kamu perlu yakinkan dulu tentang diri kamu, tentang sesuatu hal yang spesifik. Oke. Lalu yang di waktu yang akan datang ada judgment. Judgment ini berbicara kayak mengevaluasi, bertransformasi, melakukan banyak perubahan signifikan di dalam hidup kamu. Mungkin ya kayak kamu butuh berapa minggu dulu, berapa hari di bulan Juni ini untuk kamu benar-benar berpikir gitu ya, setelah nonton reading ini mungkin kamu, oh iya gue perlu jelas dulu nih sama diri gue gitu, atau sama situasi ini, atau ada hal spesifik yang kamunya tadi nggak jelas gitu. Dan setelah beberapa waktu berjalan di bulan Juni itu tuh akhirnya kamu, oh oke, gue maunya begini. Nah, disitulah baru yang tadi aku bilang, semesta melakukan intervensi di balik layar. Terus yang jadi advice buat kamu, Seven of Wands protektif, ada tema protektif untuk sesuatu hal, mungkin kamu ada sesuatu yang kamu jaga, mungkin kamu simpan untuk diri kamu sendiri, untuk kamu protektif sama mimpi kamu gitu, kayak apapun yang terjadi gue harus sampai di titik ini misalnya. Terus juga ada komunikasi, aku mendapatkan vibe tuh kayak perdebatan di ruang sidang gitu, mungkin bukan ruang sidang ya, tapi ibaratnya kamu tuh perlu ibaratnya kalau kamu perlu adu ngotot, perlu berargumen sama seseorang untuk kamu bikin supaya kamu jelas gitu, untuk orang yang satunya juga paham kamu maunya apa, atau supaya ada kejadian yang sama tidak berulang kembali gitu. Mungkin momen-momen seperti itu untuk kamu speak up itu perlu ya. Lanjut, kita lihat dengan outcome kamu adalah Seven of Cups. Nah, Seven of Cups ini bisa ada beberapa skenario. Pertama gini, ada pintu-pintu kebuka buat kamu, signifikan untuk kayak peluang finansial baru, peluang pekerjaan baru, ide-ide kreatif kamu, itu menjadi suatu pintu pembuka buat kamu. Vibe-nya tuh happy, vibe-nya tuh kayak ada membawa pintu finansial baru, ada membawa kamu untuk ketemu orang-orang baru. Tapi skenario lainnya adalah ini kayak energi kebingungan gitu. Tadi sebenarnya bukan bingung sih, sebenarnya cuman kamu butuh jelas aja gitu, kamu sama diri kamu nih kayak perlu, oke, gue maunya gini. Nah itu tuh yang perlu kamu lakukan, satu hal itu ya di bulan Juni. Terus kebingungan dalam artian gini, banyak pilihan, banyak kesempatan hadir di depan mata, kayak ada beberapa orang yang mungkin menyatakan ketertarikannya sama kamu, itu juga bikin bingung. Nggak apa-apa kalau misalnya konteksnya seperti itu, ya take your time gitu untuk kamu benar-benar berenung, untuk kamu berpikir. Tapi yang tadi aku ulang sekali lagi, ada satu hal yang penting kamu tuh jelas dulu maunya apa dalam situasi ini, atau ada hal tertentu yang kamu perlu spesifik, barulah ibaratnya skenario lain tuh baru bisa terbuka satu persatu ketika kamu juga udah jelas dengan situasi yang kamu mau ini. Oke, semoga ini gak terlalu abstrak. Kalau belum paham sekarang, mungkin pada saatnya nanti kamu akan paham. Kurasa segitu aja dulu, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.